Sebelum berangkat, kami semua berkumpul di area parkiran. Dengan dipimpin oleh Pak Ustadz, kami semua berdoa agar pencarian ini akan dimudahkan dan diselamatkan dari segala mara bahaya, baik yang nyata maupun gangguan gaib. Dan pencarian pun dimulai. Waktu sudah menunjukkan pukul 2 dini hari saat kami melepas tim yang dipimpin oleh Yadi. Sebelum tim yang akan mencari keberadaan Sofi dan Wulan itu berangkat, aku menyempatkan diri untuk berbincang dengan Slamet dan juga Ikhwan, teman-temanku yang ikut dalam rombongan itu. Tolong jaga diri kalian. Kita memang berusaha untuk mencari keberadaan Sofi dan Wulan, tapi aku harap kalian lebih memprioritaskan untuk menjaga diri kalian dulu supaya selamat, kataku. Ikhwan tersenyum. Tenang saja, insya Allah kami berdua akan baik-baik saja, katanya sambil menepuk pundakku. Slamet sendiri hanya tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Lalu dengan diiringi oleh tatapan mataku, rombongan tim pencari Sofi dan Wulan itu mulai bergerak meninggalkan kami. Aku memejamkan mataku sambil berdoa, berharap agar semua teman-temanku bisa kembali dengan selamat. Pak Ustadz menepuk pundakku pelan, membuatku membuka mata. Sekarang giliran kita mencari keberadaan temanmu itu, si Yusuf, kata Pak Ustadz. Baik Pak Ustadz, jawabku. Rombonganku yang terdiri dari 4 orang mulai bergerak, dan tujuan pertama kami adalah villa tempat aku dan teman-temanku sewa. Di sanalah awal mula hal ini terjadi. Maka dari itu, kita akan mencari dan melacak jejak keberadaan dari temanmu itu, kata Pak Ustadz menjelaskan tujuannya. Tapi kalau aku tak salah ingat Pak Ustadz, semua ini terjadi gara-gara Yusuf yang membuang sesajen. Dan sesajen itu berada bukan di villa kami, melainkan di sebuah villa yang ada di tengah-tengah area ini, kataku. Benar Nak Indra, akan tetapi di villa tempat tinggal kalian itulah Yusuf menghilang. Saya berencana untuk memulai pencarian itu dari sana, ujar Pak Ustadz. Aku mengangguk, tanda mengerti dengan maksud dari perkataan Pak Ustadz. Jantungku mulai detik-duk selama perjalanan kami berempat menuju villa yang kami sewa. Aku takut bila nanti akan terjadi banyak gangguan saat kami menuju ke sana. Mudah-mudahan saja dengan adanya Pak Ustadz di sini, mereka kabur dan tidak mengganggu kami, doaku dalam hati. Meskipun aku tahu kalau aku dilindungi oleh Kiai Rekso, tapi tetap saja masih ada kegelisahan dan ketakutan di dalam diri ini. Rasa takut yang muncul ini ada di saat aku merasa ada seseorang yang lebih mumpuni dan bisa melindungiku dari segala mara bahaya, yaitu Pak Ustadz. Saat aku sendiri dan menyelamatkan teman-temanku, aku berusaha menekan segala perasaan takut itu, karena aku tak mau bila teman-temanku merasa tak ada yang bisa melindungi mereka. Dan sekarang rasa itu mulai ku keluarkan, karena aku yakin Pak Ustadz akan bisa menangani semuanya. Kalau diibaratkan, aku adalah seorang anak yang kini dilindungi oleh orang tuaku. Kami berempat mulai melewati area taman bermain di kawasan villa. Posisinya kami berjalan adalah Pak Ustadz memimpin di depan, lalu Yahya, Pak Rahmat, dan terakhir aku. Saat tengah melewati tempat ini, bulu kuduku tiba-tiba saja berdiri, dan entah kenapa, kepalaku serasa dipaksa untuk menoleh ke arah samping sebelah kanan. Aku berusaha keras untuk menolak ajakan itu, karena entah kenapa, instingku berkata, apabila aku menoleh maka aku akan melihat sesuatu yang mengerikan. Di saat keinginan dan hatiku sedang berdebat, tanpa bisa dicegah, leherku menoleh ke arah kanan, yang mana di sana ada sebuah perosotan anak-anak. Benar saja, di sana, di samping perosotan bercat agak kusam itu, aku melihat sesosok makhluk tinggi yang tengah berdiri. Tingginya bahkan mengalahkan tinggi dari perosotan itu. Jarak antara rombonganku dengan perosotan itu hanya sekitar 10 meter, sehingga aku bisa melihat dengan cukup jelas wujud dari sosok tinggi tersebut.
Sosok itu merupakan salah satu dari anggota Blackpink yang aku lihat di dalam villa. Lalu mengapa kini ia berada di luar villa? Sebuah pertanyaan yang sampai saat ini aku tak tahu jawabannya. Dengan tak sadar, aku menghentikan langkahku. Mataku terpaku melihat sosok makhluk gaib bertubuh tinggi itu. Otak dan pikiranku masih sadar. Bahkan aku berkata kepada diriku agar aku segera pergi dari tempat ini. "Ayo, susul rombonganmu, Blok." "Bodoh," seru hatiku. Namun aku masih saja berdiri tegak di situ. Di mataku makhluk gaib itu yang awalnya hanya berdiri tegak, tiba-tiba saja mulai bergerak perlahan. Tubuhnya mulai bergerak meninggalkan tiang perosotan. Ia mulai bergerak mendekatiku. Aku tak bisa melihat apakah ia melangkah ataukah melayang, karena gaun yang ia kenakan sangat panjang sampai menutupi kedua kakinya. Gaun yang ia kenakan mulai melayang-layang bergelombang. Bau anyir darah mulai kucium, membuat tubuhku mual ingin muntah. "Blok, bodoh, lari Blok." Seru-seruan di dalam otak ini semakin menjadi-jadi. Tapi lagi-lagi tubuh ini tak mau sinkron, seperti memiliki pikirannya sendiri. Bau anyir itu kian menyengat, menandakan si pemiliknya kian mendekatiku. Mataku mulai agak kabur, seperti ada kabut tebal yang tiba-tiba muncul saja entah dari mana, membuat daya penglihatanku menurun. Shh. Indera pendengaranku menangkap sebuah suara berat tapi halus. Aku tak tahu itu suara siapa, karena mataku kini benar-benar buta. Tapi aku merasa yakin bahwa si pemilik suara itu adalah sosok tinggi yang saat ini sedang mendekatiku. Tep. Sebuah jari jemari kasar tapi dingin tiba-tiba saja menyentuh keningku. Nyes. Kepalaku seperti disiram angin yang sempat dingin saat jari jemari tangan itu menyentuh keningku. Tubuhku seketika menggigil. "Ikut denganku." Sebuah suara serak tiba-tiba saja terdengar di telinga. Suara itu ku yakin sangat dekat. Bahkan sepertinya ia tepat berbisik di telingaku. Tetapi aku merasa bahwa suara itu seperti suara yang berasal dari kedalaman, dekat tapi jauh. Berat, tubuhku semakin lama semakin berat. Kepalaku tiba-tiba saja terasa dingin tepat di bagian ubun-ubun. Mataku terasa panas, dan keinginan untuk tertidur tiba-tiba saja muncul di saat ubun-ubunku terasa dingin. Saat aku mulai tak bisa menahan keinginan untuk tidur, sebuah rawangan tiba-tiba saja menggelegar. Wah! Aku tersentak. Ubun-ubunku yang tadinya dingin tiba-tiba saja kembali normal. Kandungku pun seolah ikut terampas pergi saat rawangan itu terdengar. Sebuah jeritan tiba-tiba saja terdengar persis di telingaku. Aku yang kaget berjalan mundur tanpa kusadari hingga aku sampai terjatuh ke belakang. Aduh, aku lalu menggeliat kesakitan karena punggungku yang terantuk oleh sebuah akar pohon yang sedikit mencuat. Pak Ustadz dan yang lainnya kulihat berlari mendekat ke arahku. Mereka bertiga tampak tergopoh-gopoh, tapi anehnya saat Pak Ustadz mendekat, aku malah melihat ada sebuah senyuman yang mengembang di bibirnya. Lah, ini orang kenapa ya? Malah tersenyum melihat orang kesakitan, tanyaku dalam hati sambil menahan nyeri di punggung. Pak Rahmat dan Yahya membantuku berdiri, sedangkan saat Pak Ustadz melihatku baik-baik saja, ia lalu menoleh dan kemudian membalikkan tubuhnya ke arah taman. Aku yang saat itu tengah dibantu berdiri, melihat Pak Ustadz yang sedang berdiri tegak sambil tangan kanannya memutar-mutarkan bola-bola tasbih miliknya. Aku yang ingin bertanya ditahan oleh Yahya. Shh, ujarnya sambil menggelengkan kepala. Akhirnya aku, Yahya serta Pak Rahmat hanya bisa berdiri menyaksikan Pak Ustadz. Mulut Pak Ustadz tampak berkomat kamit. Jari jemari tangannya sibuk memutar-mutarkan bola-bola tasbihnya dan fush, tiba-tiba saja ada bola api yang seperti tengah membakar sesuatu. Kobaran api itu tidak begitu besar, hanya saja anehnya api itu tampak membungkus sesuatu yang tak terlihat. Api tersebut membentuk sebuah sosok yang memiliki tinggi di atas normal. Aku sendiri tak tahu itu apa, karena memang
Tidak terlihat ada siluet apapun di dalam kobarannya. Kami semua hanya bisa terdiam melihat pemandangan ini. Tak lama kemudian, api itu mulai mengecil dan menghilang. Pak Ustadz lalu membalikkan badannya ke arah kami. Aku sedikit terkejut saat melihat wajahnya. Wajah Pak Ustadz tampak pucat. Keringat mengucur hampir memenuhi wajahnya yang masih mengelum senyum. "Ayah," kata Yahya sambil memegang tangan kiri Pak Ustadz. Pak Ustadz hanya tersenyum dan mengangguk saja kepada anak yang mengkhawatirkan keadaannya itu. "Apa yang terjadi, Pak Ustadz?" tanyaku setelah melihat kondisi Pak Ustadz yang mulai membaik. Pak Ustadz menarik nafas panjang terlebih dahulu sebelum menjawab pertanyaanku. "Jin jahat yang tadi hendak merasuki Nak Indra sudah saya bakar tadi," jawabnya tanggung. Aku mengernyitkan dahiku, merasa ada yang belum tuntas dengan jawaban Pak Ustadz. Pak Ustadz tertawa kecil. "Apakah Nak Indra tadi merasa heran saat saya tersenyum melihat Nak Indra yang terjatuh?" tanya Pak Ustadz. Aku mengangguk. "Saya tersenyum karena saya akhirnya bisa melihat sosok jin yang melindungi Nak Indra tadi," kata Pak Ustadz. "Oh, maksud Pak Ustadz siluman harimau itu si Kiai Rekso?" tanyaku. Beliau menganggukkan kepalanya. "Sebenarnya saya juga khawatir saat sosok jin jahat itu mendekat ke arah Nak Indra. Apalagi saya tahu tingkatan dari jin itu termasuk tingkat menengah. Tetapi hati kecil saya menahan keinginan itu, karena saya juga ingin melihat apakah jin pelindung Nak Indra akan menolong atau tidak. Dan alhamdulillah, jin pendamping Nak Indra mampu mengusirnya tepat di saat sosok jahat itu hendak merasuki diri Nak Indra," jawab Pak Ustadz panjang lebar. Aku mengangguk-angguk kecil. "Berhubung sudah beres, sekarang ayo kita lanjutkan lagi perjalanan kita. Di sana tingkat gangguan akan semakin berat, tetapi dengan bantuan Kiai Rekso, jin pendamping Nak Indra, mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lebih lancar," kata Pak Ustadz. "Amin." Lalu setelah melewati rintangan pertama ini, kami berempat kembali melangkahkan kaki ke arah villa yang aku dan teman-temanku sewa. Pak Ustadz masih memimpin berjalan di depan, sedangkan Yahya, anaknya, berjalan di paling belakang. Mungkin untuk menjaga agar aku tidak melihat hal-hal yang aneh lagi. Jantungku semakin berdegup keras saat kami mulai mendekat ke arah villa. Aku memikirkan apakah hal yang sempat terjadi padaku akan terjadi kembali, yaitu kejadian-kejadian aneh saat aku masuk ke dalam area villa, di mana munculnya sebuah perasaan seperti tertekan dan perasaan seperti dikelilingi oleh banyak makhluk tak kasat mata. Dan kini kami berempat akhirnya sampai di depan pagar masuk. "Jangan lupa baca bismillah dan usahakan kaki kanan kalian yang lebih dahulu masuk ke halaman ini," kata Pak Ustadz mengingatkan. Kami pun lalu mengikuti perkataan dari Pak Ustadz. Bismillah, dan hep, kaki kanan kulangkahkan dan menginjak halaman villa. String. Tak terjadi apapun. Juga tidak ada perasaan yang aneh muncul saat aku masuk ke dalam halaman villa ini. Alhamdulillah, gumamku dalam hati. "Kamu kenapa, Mas?" tanya Yahya yang kebetulan berada di samping kananku. "Ah, nggak apa-apa, hanya gugup saja," kataku sambil tersenyum. "Oh." Lalu dengan dipimpin oleh Pak Ustadz, kami pun akhirnya sampai di depan pintu utama villa. Posisinya saat itu adalah Ustadz yang berdiri paling depan tepat di depan pintu masuk, sedangkan aku, Pak Rahmat dan Yahya berada tepat di belakang beliau. Pak Ustadz tampak membaca beberapa doa seraya memejamkan kedua matanya. Aku melihat ke samping kananku. Ternyata Yahya juga melakukan hal yang sama. Aku menoleh ke samping kiri, di mana Pak Rahmat berdiri. Ia kulihat tampak biasa saja. Wajahnya tidak mencerminkan rasa takut ataupun tegang. Mungkin karena ia sudah terbiasa dengan situasi di sini. Entahlah. Aku yang bingung mau berbuat apa akhirnya secara tidak sengaja membalikkan badan ke belakang. Karena kenapa? Aku penasaran dengan apa yang ada di belakang kami.
tepatnya di halaman villa. Seolah ada sesuatu yang membuatku membalikkan badan. Sepi. Tidak ada apapun yang terlihat di sana. Hanya ada kegelapan dan bayang-bayang dari pepohonan saja. Bukannya kembali menghadap Pak Ustadz, aku malah penasaran. Kok bisa yang tadinya ramai dengan sosok-sosok gaib, kini menjadi sepi, seolah tidak ada apapun yang pernah terjadi di sini. Tapi ternyata aku menemukan sesuatu. Ada sebuah sosok putih yang hampir tidak terlihat karena sosoknya yang seperti bersembunyi di balik sebuah pohon yang berada di luar halaman villa. Aku sedikit menyipitkan mataku, berusaha fokus untuk melihat sosok putih kumal itu. Salah satu anggota Blackpink kah? Tapi kayaknya bukan, Deng. Soalnya yang ini ukurannya kayaknya normal, nggak tinggi kayak mereka, pikirku. Aku mengedipkan mata karena ada angin nakal yang menyerempet mata. Dan saat aku kembali membuka mata, lalu melihat ke tempat yang kuduga sosok gaib itu berada, ternyata sosok itu sudah hilang. Aneh, kataku dalam hati. Perasaan pas aku kesini suasananya horor banget. Kok sekarang biasa aja ya? Aku bertanya-tanya dalam hati. Lalu aku pun berinisiatif untuk bertanya kepada Kiai Rekso. Kiai, apakah Kiai bisa membantuku? Tidak ada jawaban. Sial, gusarku dalam hati. Pada saat aku ingin mencoba untuk kedua kalinya, pundakku tiba-tiba saja disentuh oleh Yahya. Ayo mas, kita masuk, katanya. Aku pun hanya bisa menghembuskan nafas panjang. Kesal dengan tingkah laku Kiai Rekso, macan sombong titipan bapak. Maka aku pun akhirnya mengikuti Yahya dan Pak Rahmat yang terlebih dahulu berjalan menyusul Pak Ustadz yang sudah masuk ke dalam. Setibanya di dalam rumah, lagi-lagi aku tidak merasakan satupun keanehan. Rasanya seperti villa ini baik-baik saja. Mungkin saja semua ini terjadi karena Yusuf, si biang kerok itu sudah mereka tangkap. Jadinya mereka semua sudah tidak mengganggu lagi, kataku dalam hati mengambil kesimpulan. Tapi kenapa pas aku tadi mau masuk masih diganggu oleh salah satu anggota dari Blackpink? Lalu sosok apa yang kulihat tadi? Sambil terus bertanya-tanya, aku terus mengikuti langkah Pak Ustadz yang memeriksa kamar satu demi satu. Kalau lupa, semua lampu di villa ini telah kami hidupkan, dan lagi-lagi tidak ada keanehan di sini. Semuanya benar-benar seperti normal saja, seperti tidak pernah terjadi hal horor di sini. Setelah puas mengecek kamar satu demi satu, Pak Ustadz akhirnya mengumpulkan kami di teras belakang villa. Berdiri di sini mengingatkanku akan sebuah wajah yang sempat kami lihat di jendela belakang villa. Dengan sedikit ragu-ragu, aku menoleh ke arah jendela itu. Kosong. Aku menarik nafas lega. Jadi bagaimana ini Pak Ustadz? Tanyaku kepada beliau. Pak Ustadz, kulihat sedikit merenung sebelum menjawab pertanyaanku. Kemudian beliau menjawab, saya juga merasa heran. Begitu kita masuk ke villa ini kok sama sekali tidak ada tanda-tanda gaib gitu loh. Sepi, ampleng, katanya. Lalu bagaimana dengan temanku Pak Ustadz? Akan saya terus cari nak. Terus saja berdoa agar kita diberikan petunjuk olehnya. Jujur aku masih kurang puas dengan jawaban dari Pak Ustadz itu. Tapi aku juga tak bisa berbuat apa-apa. Karena Kiai Rekso, siluman harimau yang Bapak titipkan kepadaku, sama sekali tidak mau membantu dengan hal ini. Karena aku bingung mau berbuat apa, aku akhirnya berinisiatif untuk mencari jejak-jejak yang mungkin bisa menjadi sebuah petunjuk bagi kami untuk mencari keberadaan Yusuf. Tanpa meminta izin kepada Pak Ustadz karena kecewa, aku kembali masuk ke dalam villa. Seperti ada yang membimbing langkah kakiku, aku tiba-tiba saja berjalan lurus ke arah kamar Yusuf. Aku lalu memasuki kamar itu. Lalu dengan perasaan penuh kecewa, aku merebahkan diriku di atas kasur. Aku menghabiskan nafasku panjang sambil menatap ke arah plafon kamar. Aku memandangi plafon itu dengan tatapan mata kosong. Semakin lama,
Mataku semakin merasa kalau atap plafon itu semakin mendekat ke arahku dan gelap. Aku merasa tubuhku melayang. Lalu perlahan-lahan tubuhku ini bergerak ke atas dan menembus atap plafon hingga akhirnya aku berada persis di atas villa. Aku terkejut. Aku menoleh ke arah suara itu. Antara takjub dan juga takut, aku melihat sesosok harimau besar, hampir sebesar kerbau, duduk di atas atap villa sambil matanya tajam terus menatapku. Mungkin aku akan berteriak ketakutan apabila aku tidak mengingat bahwa harimau ini mungkin saja penjelmaan atau sosok nyata dari Kiai Rekso. "Apakah kau ini Kiai Rekso?" tanyaku sedikit takut. Alhamdulillah. Aku pikir panjenengan ini makhluk lain. Ternyata panjenengan adalah Kiai Rekso, kataku mulai tenang. "Oh ya, apakah ini perbuatanmu?" tanyaku sambil menuju ke arah tubuhku yang saat ini melayang. "Aku hanya disuruh." "Oleh? Nanti kau akan tahu sendiri. Tapi tolong jawab dulu, apakah ini adalah sukmaku?" "Iya, aku menarik sukmamu saat kau bengong kayak orang gila itu." Antara kesal dan juga takjub, aku memandangi keadaan tubuhku sekarang. Wah, jadi gini nih perasaan kalau meraga sukma. Keren. "Sudah, sekarang kau ikuti aku," kata Kiai Rekso. Ia lalu bangkit sambil menggeliatkan tubuh besarnya. Tingkahnya sama persis seperti kucing saat mereka baru bangun dari tidurnya. Tunggu dulu," cegahku saat kulihat ia hendak bangkit dan bergerak. "Apa?" tanyanya ketus. "Bagaimana caranya aku bergerak? Ini kan pertama kali bagiku mengalami hal seperti ini," tanyaku sambil menahan rasa jengkel. Aku lupa bahwa aku juga pernah mengalami hal ini saat sukmaku diambil oleh jin suruhan Sukirman. Menyusahkan saja," katanya. Tubuh besar Kiai Rekso perlahan mendekatiku. Aku merasa ngeri juga karena tubuhnya yang besar dan panjang itu. "Ayo, pegang kaki depanku," katanya sambil mengangkat kaki depannya yang sebelah kanan. Aku pun menuruti perkataannya. Lalu, wush, kami terbang melesat entah kemana. Karena gerakannya yang sangat cepat, aku hanya bisa memejamkan mata, takut. Tak lama kemudian aku merasa kakiku menyentuh tempat untuk berpijak. "Sudah sampai. Sekarang kamu bisa melepaskan kakiku," ujarnya pelan. Aku pun melepaskan genggaman tanganku dan kaki depannya dengan perasaan heran. Tumben amat nada bicaranya pelan, biasanya ketus. Aku lalu meluruskan punggungku seraya berpikir bahwa kini aku sudah tidak melayang lagi. Tubuhku memiliki berat seperti biasanya. Aku memandang berkeliling untuk mengetahui di mana saat ini aku berada. Kayak sebuah istana. Demi melihat keadaan sekelilingku sekarang, aku mampu. Ya, aku melihat diriku kini berada di tengah-tengah sebuah tempat yang mirip seperti sebuah aula besar yang aku lihat di TV saat sinetron kerajaan. Maka dari itu aku berasumsi bahwa aku ada di sebuah istana. Nang, tiba-tiba sebuah suara yang sangat familiar menyapaku. Aku menoleh kaget ke arah sumber suara. "Bapak," kataku heran dengan keberadaannya di tempat ini. Aku lalu berjalan cepat ke arahnya. Bapak tertawa melihatku. Setelah mendekat, aku segera mencium tangannya. "Kamu pasti heran, kenapa Bapak ada di sini ya?" Aku mengangguk. Bapak mendengus sebelum ia melanjutkan perkataannya. "Oh ya, Reksodono, gimana kabarnya? Dia baik-baik sama kamu kan?" tanya Bapak. Aku hanya bisa tersenyum, bingung mau jawab apa. Aku lalu melirik ke arah Kiai Rekso yang hanya duduk diam di atas sebuah tiang yang rubuh. "Udah, gak usah diladenin. Nanti juga kamu terbiasa, Nang," kata Bapak sambil menepuk-nepuk pundakku. Aku hanya bisa mengangkat bahu. Aku lalu kembali bertanya kepada Bapak. "Oh ya Pak, kenapa Bapak bisa berada di sini? Terus sekarang kita ada di mana?" "Sekarang kita ada di villa tempat teman kamu berulah, Nang," jawab Bapak. "Hah?" tanyaku kaget. Bapak mengangguk. Beliau kembali berkata sambil mengajakku berjalan. Aku pun segera mengikuti langkah kakinya. Saat kamu telepon, Bapak langsung meditasi, meminta petunjuk kepada Allah. Terus tidak tahu kenapa, Bapak merasa kalau Bapak harus datang ke tempat kamu berada.
Karena mustahil buat Bapak datang secara fisik, maka Bapak melakukan apa yang disebut Maraga Sukma. Dan alhamdulillahnya, antara Bapak dengan kamu punya hubungan yang khusus akibat Bapak memakan ari-ari kamu pas kecil itu, kata Bapak memulai penjelasannya. Aku yang berjalan di sampingnya hanya bisa mendengarkan dengan seksama, sambil sesekali melompat batu-batu yang berserakan di depan kami. Berantakan banget, kataku dalam hati, sambil terus berjalan mengikuti Bapak. Mataku masih sempat jelalatan melihat-lihat keadaan villa yang kata Bapak di dekat dengan villa yang kami sewa. Aku merasa ada yang janggal dengan keadaan ini. Kalau ini memang villa di wilayah itu, kenapa kok bisa luas dan juga lebar? Bahkan mungkin besarnya ruangan ini sebesar gedung perkantoran. Aneh, gumamku pelan. Apa jangan-jangan ini bukan Bapak? Tanyaku dalam hati sambil melirik ke arahnya. Tapi tampangnya memang tampang Bapak, kataku ragu. Kamu kenapa? Tanya Bapak yang melihatku sedang gelisah. Aku sedikit ragu. Apa? Desak Bapak. Aku menoleh dulu ke arahnya, sambil memastikan bahwa yang saat ini tengah berdiri di sampingku adalah benar Bapak. Saya heran. Kan tadi kata Bapak ini adalah villa tempat teman saya berulah. Tapi yang saya lihat kayaknya ini bukan di dalam villa itu deh. Soalnya itu luas banget, kataku. Bapak sontak tertawa mendengar pertanyaanku. Setelah ia puas tertawa, beliau lalu menjawab pertanyaanku. Jadi gini Nang, di alam gaib, semuanya serba aneh dan tidak masuk di akal. Dan kalau Bapak lebih jelaskan lagi, kita ini sekarang sedang berada di dalam kamar mandi villa itu. Yang benar Pak, tanyaku terkejut. Bapak menganggukkan kepalanya. Aku lalu memandangi keseluruhan tempat ini. Rasanya memang tak masuk akal bila tempat seluas dan semegah ini hanyalah sebuah kamar mandi di dunia manusia. Setelah mencerna dan berpikir dengan matang, aku akhirnya bisa menerima keanehan ini. Bahkan sebuah pohon pisang pun bisa menjadi rumah bagi sekelompok makhluk halus, kataku dalam hati. Lalu apa yang Bapak lakukan di tempat ini? Tanyaku. Bukannya menjawab, Bapak malah mengeluarkan sebuah bungkusan kain hitam dengan corak keemasan dari balik pakaiannya. Bapak lalu menyerahkan bungkusan itu. Aku menerimanya dengan heran. Apalagi ini? Tanyaku dalam hati. Aku lalu mengamati bungkusan yang lumayan berat itu. Aku yakin di dalamnya ada sesuatu, karena aku bisa merasakannya lewat telapak tangan. Panjangnya sekitar 1 jengkal tanganku. Buka pelan-pelan, perintah Bapak. Aku segera melakukan perintahnya karena memang aku juga penasaran dengan isi di dalamnya. Maka dengan mengucapkan bismillah, aku perlahan membuka ikatan di ujung kain itu. Saat ku buka, hawa dingin tiba-tiba saja menyeruak dan langsung masuk ke dalam tubuhku lewat tangan yang memegang bungkusan kain itu. Dalam sekejap, tubuhku langsung kaku tak bisa bergerak. Hawa yang sangat dingin langsung menguasai tubuhku dengan sangat cepat, sampai-sampai bibirku tidak sanggup kugerakkan untuk meminta tolong kepada Bapak. Meskipun tubuhku tak bisa kugerakkan, tetapi semua indera yang kumiliki masih berfungsi dengan normal. Dengan jelas, terdengar suara Bapak yang saat ini sedang tertawa terbahak-bahak. Sial, jangan-jangan ini beneran bukan Bapak. Sesalku dalam hati sambil merutuki kebodohanku yang dengan mudahnya percaya. Tapi setelah puas tertawa, Bapak dengan santainya kembali merapikan bungkusan kain hitam itu dan mengambilnya kembali. Sontak, hawa dingin yang tadinya menyelimuti seluruh tubuhku langsung menghilang begitu bungkusan kain itu Bapak ambil. Begitu bungkusan itu diambil, tubuhku langsung lemas dan terjungkal ke belakang. Nafasku ngos-ngosan seperti habis lari maraton. Sambil mengelap keringat yang keluar, aku memandangi Bapak yang masih tersenyum-senyum sendiri. Edan, kataku kesal karena sadar Bapak barusan mengerjaiku dengan benda tersebut. Hehehehe. Bapak tertawa kecil lalu ikut duduk di sampingku yang masih kehabisan tenaga. Capek, ledeknya. Bodoh amat, kesalku. Ngambek, ujarnya masih terus meledekku. Dasar orang tua. Sorry, kata Bapak pada akhirnya. Aku menghela nafas sambil melirik ke arah bungkusan kain yang ada di tangan Bapak. Itu apaan Pak? Tanyaku pada akhirnya. Ini,
kata bapak sambil mengacungkan bungkusan kain di tangannya. Aku mengangguk. Siluman ular buntung. Hah? Tanyaku kaget. Bapak mengangguk. Kok bisa, Pak? Tanyaku lagi. Ya bisa, kan udah bapak kalahkan, jawabnya enteng. Dian, kataku takjub. Jadi itu wujud asli dari siluman ular buntung yang jadi penguasa di sini? Tanyaku penuh semangat. Yoi, dan bapak sudah mengalahkannya, kata bapakku sombong. Ingin ku ambil dan kulihat lagi isi di dalamnya, tapi pengalamanku barusan mengajarkanku agar tidak sembarangan menyentuh barang gaib. Wujud aslinya di dalam gaib memang siluman ular buntung, tetapi bila sudah di alam manusia atau sudah ditundukkan, maka ia akan kembali berubah sesuai dengan fungsinya. Nah, kalau yang ini, kata bapak sambil menunjukkan bungkusan kain hitam yang berisi kepala tombak jelmaan dari siluman ular buntung, dia memang di alam kita berbentuk kepala tombak. Lalu fungsinya apa, Pak? Sebelum menjawab, bapak menghela nafasnya terlebih dahulu dan bersambung. Nantikan bagian berikutnya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih semuanya. Terima kasih untuk penulisnya, Papa Muda. Dan saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.